Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6 dengan materi yang berbeda. Kita akan apa namanya? Belajar tentang percepatan. Oke. Yang pertama, sebuah benda mula-mula diam. Kemudian dipercepat dengan percepatan 5 meter per second kuadrat dalam waktu 20 detik. Berapakah kecepatan akhirnya? Nah, di sini kita menggunakan rumus yang kedua. Kalau misalkan tadi di pelajaran GLBB kita akan menggunakan rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu yang diketahuinya adalah karena kan kita mau nyari VT ya atau kecepatan akhir, maka rumus yang akan digunakan adalah V T sama dengan V 0, V awal, gitu kan. Terus plus minus A kali T. Nah, sebelumnya kita harus biasa terlebih dahulu. Ini kan rumusnya. Kita sudah menetapkan rumus yang akan digunakan. Karena kita sudah tahu apa yang ditanyanya. Adalah kecepatan terakhirnya. Nah, makanya kita juga harus ditulis juga apa yang diketahui. Diketahuinya dulu. Apa itu? Kecepatan awalnya berapa? Diam. Kecepatan awal adalah 0 km. Menggunakan satuannya apa? Oh, meter per second. Sorry. 0 meter per second. Terus percepatannya adalah positif 5 meter per second kuadrat dan waktunya adalah 20 detik. Seperti itu ya. Jadi ini yang digunakan. Tinggal dimasukin ke rumus. Gampang. Sama dengan 0 plus 5 kali 20 sama dengan 100 meter per second. Seperti itu. Kenapa kita menggunakan angka 0? Karena di sini sebuah benda mula-mula diam. Ketika mula-mula diam, kemudian dipercepat, mendapatkan percepatan. Dengan positif percepatannya, maka ini percepatan, bukan perlambatan. Selama 20 detik, waktunya 20 detik. Tinggal dimasukin ke A kali T. A-nya 5, positif 5, T-nya 20. Satuannya sudah sama, meter per second kuadrat dan 20 detik. Maka jawaban yang dihasilkan adalah 100 meter per second. Ya. Dengan menggunakan rumus yang kedua, Vt sama dengan Vt sama dengan V0 plus minus A kali T. Kenapa saya masih menggunakan plus minus? Karena A-nya kita kan masih rumus ya kalau belum tahu. Tapi kalau misalkan sudah diketahui, maka di sininya langsung ditulis positif 5. Jadi bukan perlambatan, akan tetapi percepatan. Oke, sekian jawaban nomor 6. Nanti kita akan lanjut ke soal nomor 7. Oke, sekarang kita nomor 7. Rumus yang digunakan masih sama karena menggunakan berapa kecepatan akhir ya. Kecepatan akhir kan menggunakan Vt. Oke, pertanyaannya adalah sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per second diperlambat dengan perlambatan negatif 2 meter per second kuadrat selama 4 detik. Maka berapa kecepatan akhirnya? Seperti biasa, awal-awal rumusnya dulu dimasukkan, terus apa yang diketahui? Apa yang diketahui? Kecepatan awalnya berapa? 10 meter per second. Percepatannya minus 2, berarti perlambatan. Waktu 4 detik. Oke, makanya rumus yang akan digunakan adalah V T sama dengan V0 minus A kali T sama dengan 10 kurang 2 kali 4 sama dengan 10 kurang 8 sama dengan 2 meter per second. Kok dari kecepatannya 10 kenapa jadi 2? Kenapa coba? Karena perlambat. Tadinya ngebut, pengen sampai ke tujuan, maka direm, menggunakan perlambatan. Maka dari itu
setelah perlambatan, maka kecepatannya pun akan berkurang. Oke, gitu ya kurang lebihnya. Itu. Jadi untuk apa namanya, ketika mau mengerjakan soal, khususnya bagian perlambatan atau percepatan, kita konsentrasi terhadap itunya, tandanya negatif atau positif. Positif atau negatif. Oke, begini jawaban soal nomor 7. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi kita akan lanjut soal nomor 8, 9, dan 10. Oke, sekarang soal nomor 10. Nomor 8. Cepet banget 10, udah pengen selesai aja. Sebuah benda dengan massa 10 kg ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton. Berapakah percepatannya dialami? Nah, ini kita nyari percepatan. Sebelumnya kita punya percepatan. Sebenarnya kita sudah ada ya rumus percepatan yang di pelajaran GLBB. Itu adalah A sama dengan Pt kurangin V0 kali per T. Nah, gitu kan. Nah, tapi sebenarnya rumus itu boleh digunakan dengan catatan asal diketahuinya ada si V itu, V sama waktu. Tapi kan di sini tidak ada. Berarti maka kita akan menggunakan rumus gaya. Sama dengan F sama dengan M kali A. Maka kalau nyari A-nya ke sini, berarti sama dengan F per M. Apa yang diketahui? Masanya berapa? 10 kilogram. A-nya F-nya 100 Newton. Tinggal dimasukkan 100 per 10 sama dengan 10 meter per second kuadrat. Sama, jawabannya seperti ini. Ya, kita sudah punya percepatan. Tinggal jawab di pertanyaan. Kenapa percepatannya tidak menggunakan percepatan yang tadi, yang ada kecepatan awal dan kecepatan akhir? Karena di sini diketahuinya tidak ada. Makanya karena yang diketahuinya adalah gaya sama massa, otomatis yang digunakan adalah rumus gaya. F sama dengan M kali A. Sebenarnya rumus bakunya ini, tapi akan tetapi ketika mereka sudah dicarinya beda dari yang ini, maka tinggal diotak-atik ya. Kalau misalkan mau nyari M sama dengan F per A. Tapi kalau misalkan mau nyari A sama dengan F per M. Gitu ya kurang lebihnya. Oke, itu adalah kurang lebihnya jawaban nomor 8. Saya mohon maaf atas segala kesalahannya. Kita akan lanjut ke soal nomor 9. Oke, baik. Next, kita akan belajar tentang soal nomor 9. Mengerjakan soal nomor 9. Sebuah benda bermassa 10 kg mengalami percepatan sebesar 4 meter per second. Berapa besar gaya yang bekerja pada benda? Berarti kita nyari gaya, atau nyari Newton, atau nyari F besar. Pakai rumus yang ini. F sama dengan M kali A. Apa yang diketahui? Masanya berapa? 10 kg. Percepatannya 4 meter per second kuadrat. Maka langsung dimasukin saja 10 kali 4 dengan 40 Newton. Sesimpel itu. Oke, baik. Kurang lebihnya ini adalah jawaban nomor 9. Kita menggunakan rumus utama F sama dengan M kali A. 10 kali 4, 10 dengan masanya 10 kg. Dan 4-nya adalah meter per second. Kenapa tidak usah disamakan? Karena tidak usah, beda mereka. Ya, antara kilogram sama meter nggak usah disamakan. Karena kilogram adalah untuk satuan berat, bukan satuan jarak. Oke, baik. Itulah kurang lebihnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan lanjut soal terakhir, atau soal nomor 10. Oke, kita sampai ke nomor terakhir, guys. Itu nomor 10. Oke. Sebuah gaya sebesar 45 Newton bekerja pada benda dengan percepatan 15 meter per second.
berapa masanya. Tetap rumus yang digunakan adalah ini, rumus bakunya. Akan tetapi karena yang dicarinya massa, maka kita akan menggunakan rumus yang di atas. Kenapa? Karena yang diketahui adalah gaya dan percepatan. Seperti itu. Oke, kita masukkan dulu apa yang diketahui. F-nya 45 Newton. Terus percepatannya 15 meter per second kuadrat. Maka rumus yang digunakan adalah M F per A sama dengan M 45 per 15. Jadi M sama dengan 3 kilogram. Oke? Sama kayak tadi nomor 7, nomor 7 ya? Nomor 8. Nomor 8 akan tapi kan kalau 8 kan nyari percepatan. Nah, sekarang kita nyari masanya, rumus yang di atasnya. Tinggal balik-balik begitu saja. Masukin angkanya, paham rumusnya. Kalau saya tidak menyarankan untuk menghafal rumus. Akan tetapi memahami rumus. Kalau ketika antum memahami rumus, mau diotak-atik bagaimanapun, bakal tetap menghasilkan hal yang sama. Saya bisa pastikan seperti itu karena ketika kita otak-atik misalkan masanya adalah 3 dan percepatannya 15, M kali A adalah 45 Newton. Makanya kita harus kita harus paham rumus yang ada. Oke, baik. Kurang dan lebihnya mohon maaf atas 10 contoh soal yang akan kita kerjakan. Kami harap panduan yang sudah kami buat bisa meminimalisir atau bisa sedikit membantu untuk antum-antum semua dalam penyelesaian soal. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.